Kita lagi mau jawabin question dari followersnya Past Dance. So go ahead and ask Past Dance. Ready? Ready. Gina, Bombshell dalam seminggu latihannya jam berapa dan berapa kali? Aku jawab yang jam berapa dulu ya. Jamnya tuh kita pasti siang. Kita pernah sih pagi. Pernah pagi ya. Tapi itu kayak sekali doang deh. Biasanya siang kayak sekitar jam di atas jam makan siang atau sebelum jam makan siang kayak jam 11 atau jam 1, jam-jam segitu. Berapa kali dalam seminggu tuh yang pasti tiap minggu di Bombshell tuh atau Past Dance tuh kita ada training and development. Jadi setiap minggu sekali kita pasti ketemu. Alright, sekarang buat Hani. Biasanya kalau abis latihan suka ada acara nongkrong bareng gak sih? Yes, karena aku ekstrovert sejati. Kayaknya kalau misalnya habis latihan langsung pulang tuh kayak gatel gitu. Jadi aku membujuk semua teman-temanku untuk lanjut nongkrong, kayak ngopi, makan malam, walaupun sebenarnya kita makan berkali-kali ya. Iya. Tapi aku tetap punya alasan untuk, kan kita tadi habis membakar kalori, jadi harus Makan lagi. alasan untuk tetap nongkrong. Iya, terus kita juga biasanya karena di dekat Furima banyak tempat makan, jadi pasti Yes. makannya dekat-dekat sini, di seberang, ya Yes. kan? Samping. Di samping gitu. Kafe-kafenya tuh banyak banget. Jadi kita cuma tinggal jalan kaki. Sekarang Moy, satu koreo itu proses latihannya berapa lama sih sampai ready? Biasanya kalau dia per lagu ya, misalnya lagunya 3 menitan gitu, biasanya mungkin kalau aku nggak salah ya, total mungkin 2 jam kali ya. Salah. Kita biasanya kalau latihan itu biasanya satu lagu bisa 3 hari. Kalau berapa jamnya depends on lagunya juga sih. Bener, oke. Terus ini ada pertanyaan buat Kak Frima. Capek nggak sih ngurusin banyak dancer? Jujur Li, capek ya. Udah siapa nih? Capek ya. Gina gitu lah. Apalagi kayak Gina. Ngapalin tapi nggak ngapalin gitu di Iya. rumah. Pijetin kali ya. Capek tapi fun sih gitu. Kalau ditanya semuanya juga capek. Aku capek ngurusin dari A sampai Z, dancer juga capek, ngafalin koreo gitu. Semua tim belakang layar juga pasti pada capek gitu. Tapi karena kita passionate banget ngejalaninnya dan kita juga fun dan percaya sama prosesnya, jadi ya nggak masalah sih. Ya nggak sih? Dirasain Iya, aja enjoy ya. gak sih? Iya. Sekarang kita balik lagi buat Gina ya. Ritual Past Dance sebelum perform. Oke, ritual Past Dance sebelum perform. Yang pasti sebelum perform tuh ada photoshoot, ada TikTok, asik. TikTok. Terus semua menenangkan diri masing-masing dengan minum kopi. Gak tenang ya, bukan. Harus minum kopi sama jeng 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 jeng. What time is it? It's showtime! Oke. Hani, spill satu fun fact tentang Past Dance. Satu doang ya, gak boleh lebih ya. Jangan dong, jangan dibocorin. Kita spill dikit-dikit ya. Kita tuh sebelum latihan biasanya suka lari. Tapi larinya tuh, karena kita latihannya siang, ya tau lah jam berapa kita lari. Jam 12 sampai jam 1 siang. Kita lari panas-panas. Di mana matahari di atas kepala. Larinya outdoor lagi ya. Dan outdoor guys. Tuh, fun fact-nya. Semangat. Dan kita tetap semangat. Semangat bukan? Semangat bukan, walaupun sambil agak moodnya gimana gitu ya. Oke, buat Moy. Tips gimana caranya kalau lagi stuck ngafalin koreo? Kalau aku biasanya ini ngaruh banget di aku. Bisa buat kalau aku lagi nggak fokus ataupun kalau aku lagi capek banget udah kayak mau pingsan, kayak fisiknya lagi nggak tahan gitu. Itu biasanya di tengah-tengah itu aku merem, kayak semacam meditasi, merem, nafas selama 3 menit 5 menit sambil mikirin yang senang-senang. Terus pas buka mata kayak celing gitu. Udah naik. Teman-temannya udah Ternyata dia tidur aja meditasi. tidur malah ya. Satu lagu buat Kak Frima, satu lagu yang ngegambarin vibe-nya Past Dance. Dari Doja Cat. I'm a bee, I'm a
Oh, I'm a bee, I'm a boss, I'm a bee, I'm a boss, I'm a shine like glass. Tahu nggak? Tahu. Tapi nggak hafal. Boss bee. Iya, bos. Oh, Bee gitu. I'm a bee, I'm a boss, I'm a bee, I'm a boss, I'm a shine like glass. Oke, ini buat semuanya ya. Ada nggak sih koreo yang paling most challenging tapi most fun? dulu nih. Show bareng yang Mimi, tapi yang itu loh, posisi kebalik gitu. Oh iya. Karena itu kita mesti pakai heels, dan heelsnya tuh kalau pas nggak mungkin pendek. Fun fact. Fun fact, kalau dancer pas nggak bisa pakai heels pendek tuh alergi. Jadi heelsnya tuh lumayan tinggi dan kita harus jungkir balik, dan koreonya tuh agak duduk, berdiri, muter balik gitu. By the way, Mimi itu dia singer dari Vietnam. Waktu itu kita berkesempatan untuk jadi backup dancernya dia gitu. Next. Sama sih, aku juga Mimi. Karena si Mimi nih, karena koreonya Mimi nih kan padat ya guys ya. Terus udah gitu aku inget banget pas latihan lagu Mimi nih, kita tuh masih yang 1 hari 1 lagu full. Iya. Ya kan, udah gitu paginya tuh sebelum latihan Mimi aku pergi ke Taman Safari. Oh iya. Aku melihat hewan-hewan, habis itu duar aku latihan Mimi. Wow, Masih ada di otakku gajah ya? masih ada. Dalam waktu 1 hari aku harus menghafal koreo Mimi yang lumayan padat itu. Kalau aku pisah boleh nggak yang fun sama yang challenging? Boleh. Yang fun itu yang Bad Bunny kemarin. Itu aku merasa aku banget gitu loh. Jadi kayak seru banget gitu. Cici nakal. Enggak, aku nggak nakal. Cewek-cewek gemoy gitu ya. Yang challenging yang pertama kali aku ikut itu Indosiar ya kalau nggak salah. Oh iya yang Iya. Kristi ya. Yang Kristi terus pertama kali aku pakai heels kematian. Oh iya benar. Itu bener-bener aku kan cuma dengar kayak heels kematian soalnya licin banget terus tinggi banget. Aku pikir kayak sepegal-pegalnya ya kayak heels biasa kan. Ini aku 3 menit udah pegel banget, udah berasa banget di sininya. Makanya Gina, kata Gina ini bukan 3 menit, lu baru pakai udah pegang. Iya benar. Itu biasanya bahkan kadang-kadang suka ada yang kram, makanya biasanya harus pemanasan gitu. Karena itu lumayan kick banget gini. Jadi sininya nih yang Iya. berasa banget. Jadi kalau misalkan kalian udah lulus pakai itu, pakai apapun udah tinggal terbang udah gitu. bisa. Gitu. Kalau aku most challenging and fun. Aku pernah perform semuanya challenging, semuanya fun ya. Aku jadi bingung memilih. Beda jam terbang. Oke. Challenging itu sebenarnya waktu 2020 pas lagi zaman Covid tuh kita pernah dapat opportunity untuk syuting film Monkey Man-nya Dev Patel. Kebetulan dia syuting di Indonesia. Baru tayang 2024 kalau nggak salah kemarin. Jadi kita syuting 2020-an lah gitu. Lumayan lama dan aku bikin koreografi untuk film itu. Dan challenging-nya adalah kita tuh perform juga dan aku bikin koreografi. Nah koreografi ini yang nari bukan dancer tapi pemain-pemain filmnya. Jadi mereka ngasih aku tas, ada dewa di Hindu itu ada dewa aku lupa namanya yang dia banyak mukanya ya, banyak wajahnya gitu. Terus gimana ngerepresentasiin di tarian gitu. Ya challenging-nya adalah karena ngajarin mereka yang bukan dancer gitu. Tapi ya yang lumayan bikin aku wow banget adalah emang kalau kan ada satu pemain dari India kan productionnya tuh salah satunya yang paling banyak itu dari Bollywood gitu kan. Itu ada satu pemain dia udah legend banget. Setiap aku bilang standby pas latihan dia tuh selalu orang pertama yang berdiri. Dan itu setiap aku bilang standby dia udah di tengah. Kalau yang lain tuh masih yang hahaha gitu ya. Yang lain tuh which is itu pemain supporting lah ya gitu. Dia tuh selalu, aku sampai mikir wah gila memang ketika lo udah gede banget, udah besar banget, profesionalitasnya tuh kelihatan banget gitu. Itu lumayan challenging dan fun juga sih. Funnya karena kita syutingnya 40 hari di Batam waktu itu. Wow. Jadi kayak seru sekali gitu. Seru. Seru terus yang lain langsung FOMO gitu.
Oke. Favorite ya performance pas yang paling berkesan. Gak bisa pilih sebenarnya antara Mimi dan Indosiar. Indosiar yang mana? Indosiar Yang Indosiar kemarin 3 hari itu. Yang 3 hari. Selama 3 hari. Acaranya kan 3 hari, berarti latihan kita tuh prosesnya lebih panjang lagi. Seminggu lebih gak sih? Tapi itu berkesan. Tapi kayaknya lu stres banget. Iya di situ. Stres tapi berkesan. Jadi berkesan ya. Semua itu sampai ke bawah mimpi beneran guys, maaf ya. Kalau aku karena baru ikut beberapa, yang paling terkesan ya itu lagi balik-balik ke situ lagi. Yang Bad Bunny kemarin. Oke. No comment lah, gitu aja. Hani? Aku yang paling berkesan yang Raisa X Christy. Oh, oke ya. Ya, Kenapa? aku suka koreonya sih. Walaupun pakai heels kematian itu. Aku lupa sih koreanya yang mana. Dia lagu kulit di Oh kulit di love. iya, oke ya. oke. Bukan yang Hani jadi bunga matahari. Kasih lihat fotonya. Itu lagu sedih guys. Tapi muka gue matahari. Kalau aku yang paling berkesan apa ya? Semua performance berkesan ya. Bingung pilih favoritnya yang mana gitu. Kalau disuruh pilih yang paling recent banget yang berkesan itu Grand Final Putri Indonesia yang anak-anak perform bareng sama Ari Lasso. Karena kenapa berkesan? Aku tahu journey-nya mereka kan dari awal gabung sama PAS sampai istilahnya kemarin show kita terakhir itu progresnya pesat banget gitu. Berkesan banget buat aku karena mereka bisa nail performance, terus ngejaga moodnya juga, terus itu mereka latihan GR selalu pakai heels gitu dan iya mereka bisa melewati semua itu dengan seneng ya kelihatannya gitu kan. So ya, I'm really proud of you. Kita happy kok walaupun planknya kayak sambil gemeter. Oke, terima kasih yang sudah bertanya. Sebenarnya masih ada pertanyaan-pertanyaan lain, tapi akan kita jawab di next video. So, kalau ada yang mau kasih pertanyaan, boleh banget ya. Komen di bawah ini, DM atau apapun nanti akan kita jawab. Pasti kita jawab. Oke? Bye-bye!